Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di tempat Kawah Chandra dibukanya pergerakan sebenarnya dari mulai tahun 90-an. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku sebagai umatnya kelak. Tidak hanya kepengen kita, tapi diaku oleh baginda Nabi. Amin. Pak Kiai, izin kawan-kawan yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mungkin pada malam hari ini karena memang waktu mendadak sekali. Kang Fahri ngasih tahu mau maghrib. Saya badan lagi kurang fit, lagi berat. Tapi karena saya takdim, mengijabah undangan itu wajib kali ya. Ya udahlah. Bismillah dengan Kang Dewi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah semua. Semoga diskusi atau silaturahmi yang kita bangun pada malam hari ini ada hikmahnya. Apapun itu obrolan kita malam hari ini, insyaallah kalau bentuknya di majelis pasti ada hikmahnya. Ya. Al-Furqan ini belum menjadi basicnya pergerakan. Kalau kawan-kawan belum seberapa lah. Kalau dulu luar biasa. Luar biasa. Saya teringat tadi disinggung oleh Pak Kiai bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu konteks pergerakan dari sini. Jadi fikirnya diisi dulu dengan diskusi juga. Batinnya juga diisi. Jangan lupa sholat dan sebagainya. Karena sebuah pergerakan akan keropos kalau kita hanya mengandalkan wilayah nikmat fikir saja, ruhnya tidak diisi. Jadi Pak Kiai yang paling sederhana Bismillah biur. Nah itu digembleng di sini di masjid. Saya ingin berbicara sedikit kaitan dengan masalah konteks bagaimana sih peran kita di tengah-tengah konteks itu. Saya sering katakan bahwa kekuatan sipil sosial itu penting adanya dan wajib hukum. Ada yang bisa menggerakkan giroh perjuangan itu di sipil sosial. Nggak bisa mahasiswa sendiri, dewan sendiri, nggak bisa. Coba sejarah perjuangan reformasi, ada kekuatan sipil sosial, ya kan? Nggak pernah ada satu kekuatan yang bisa merubah sesuatu kecuali sipil sosial. Dia berjamaah begitu dari elemen apapun, tapi syaratnya satu, hilangkan ego sektoral. Kadang-kadang orang gede-gede makom tuh buaya, emblem itu kalau saya lihat itu punten masih rembel. Tapi begitu ada konteks perjuangan targetnya di sana harus bercanda, acak-acakan dengan egonya. Itu penyakit. Tentang konteks kepentingan masyarakat Cilegon ini harus bagaimana? Oleh karena itu, kami saya usul kecil ini forum ini dibesarkan. Saya dulu punya mimpi kemarin sudah jadi dewan. Rencananya ya boleh di sini di mana tempatnya. Saya bikin forum diskusi Cilegon. Diformalkan, nanti hasil diskusi keluar komentar. Ada hasil kayak LSC-nya Cilegon. Undang itu narasumber, wali kota diundang, kadis diundang, industri diundang. Kalau berbicara industri, lain berbicara guru diundang, ya, kepala dinas pendidikan diundang, berbicara pengangguran kepala dinas pengangguran diundang, manajer direktur diundang, gitu kan? Konteksnya nge-match. Nah setelah ada obrolan diskusi malam, dibiasakan ada recommended rakyat, dikawal sehingga ada hasil. Tidak hanya sebatas punten selama ini tanda petik kumpul kelompok hanya diskusi cawe-cawe doang, nggak ada berkelanjutannya, nggak ada progres besar yang harus kita rebut. Nggak. Monggo jangan tanggung, 8 kecamatan kumpulkan kawan-kawan adik-adik kita, kasihan kumpulkan
Bagaimana Cilegon itu? Mau diapakan itu? Gitu kan? Kumpulkan mereka itu masa depan, generasi penerus kita. Kita udah tua, saya hampir 50 tahun. Tapi adik-adik kita bagaimana? Belum tentu bisa bertarung 5-10 tahun ke depan. Ya? Ini harus kita pikirkan dari mulai sekarang. Cilegon itu berbeda dengan kota lain kan, heterogen Cilegon itu. Banyak pendatang daripada pribumi. Miniatur dunia itu ada di Cilegon. Negara apa yang lakukan Cilegon coba? Anak apa? Perwakilan dengan investasi kapitalistik banyak di Cilegon. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang-peluang itu secara baik, ya. Per tahun 2021 nanti bulan Maret keluar lagi data BPS terbaru. Pengangguran kota Cilegon sudah mencapai angka 12,69%. Dengan kondisi berjubelnya industri dasar di kota Cilegon, bayangkan terbesar sekali, Banten terbesar se-Indonesia. Coba, nggak miris, nggak sedih. Saya di parlemen berjibaku dengan disenaker dan sebagainya. Bagaimana pola untuk memperjuangkan adik-adik kita ini agar konon katanya Cilegon itu disebut kota santri, kota industri, kota dolar, tapi masyarakatnya punten. Realita dan fakta memang begitu. Gak miris. Miris. Solusinya bagaimana? Sering perdebatan di dalam internal. Begini kita ngasih masukan. Nah, kondisi pasca PPKM COVID ini, saya meyakini di 2022 awal bulan Maret angka pengangguran semakin lonjak. Ditambah kemarin ada informasi meskipun dalil pensiun Krakatau Steel akan memberhentikan 2.700 lagi pakai. Sepanjang hampir 1 tahun, hampir 2 tahun saya di DPRD, hampir ratusan ribuan PHK pakai. Mampir di Komisi 2. Di PK dari ujung sampai ujung PHK pengurangan luar biasa. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya. Bagaimana memikirkan kondisi masyarakat konteks kekinian, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memikirkan secara bersama-sama konteks generasi yang akan datang, adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin berjibaku merebut tentang bagaimana konteks hak dasar mereka, bahwa ini bukan pertanyaannya. Namun kita mesti jalan, tahun 98 reformasi dan sebagainya jalan di kader Pak Kiai. Bater-bater yang saya yakin generasi sekarang mampu. Tapi adik-adik kita, masya Allah, perlu kita proteksi, perlu kita border secara bersama-sama agar mereka punya harga diri di tanah kelahirannya sendiri. Selanjutnya, ketika berbicara masalah-masalah program, ya, program bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan kota Cilegon dan industrialisasi, saya nyatakan pihak di undang-undang tidak ada undang-undang yang meniadakan peran masyarakat. Masyarakat itu number one. Tinggal kita nih saja. Undang-undang apa? Contoh undang-undang lingkungan. Masyarakat wajib berperan aktif. Undang-undang lingkungan mengawasi proses AMDAL dan sebagainya. Itu normatif. Tinggal kita nih pasalin aja, dasar hukumin aja. Undang-undang apa mana ini? Undang-undang perusahaan wajib masyarakat itu. Undang-undang apa? BUMN, KS pelindung wajib masyarakat mana bahasanya berperan aktif. Mereka diwajibkan untuk mensejahterakan masyarakat dan sebagainya. Pasal di muka dima disebutkan number one di masyarakat. Tinggal kita memainkan peranan siklus regulasi cara baik. Wah, masyarakat luar biasa sebenarnya. Peran masyarakat di tengah-tengah hegemoni industrialisasi dan sebagainya di kota Cilegon tantangan bagi kita yang muda-muda ini. Kalau kita paham, makanya perlu dikaji kan Pak.
diisi RW, diisi pengetahuan tentang regulasi dan sebagainya, ya kan? Aja berdebat karo industri barang gelem masalah pencemaran lingkungan jorok. Padahal peran aktif masyarakat itu wajib hukum. Ada pencemaran dan sebagainya, masyarakat. Bahkan klausul pasalnya, kalau seandainya sudah parah, saking parahnya, masyarakat, kekuatan sipil society bisa membawa ke ranah pidana dan sebagainya. Dan diberikan uang yang begitu besar, ya kan? Itu salah satu contoh klausul. Masalah pembanding, masalah kesejahteraan meleceh seluruh industri wajib memberikan CSR. Asalnya mangkane kita lagi mendorong Pak Kiai amandemen perda CSR Kota Cilegon agar seluruh Kota Cilegon, industri yang ada di Kota Cilegon, perusahaan di Kota Cilegon menyisihkan dana-dana CSR. Kalau dana CSR itu bisa dikolek dengan dasar niatan baik dan sebagainya, saya yakin sejahtera masyarakat Cilegon. Orang punten misalnya kita lagi ngomongan ya, orang mesti ngoleksi APBD si CSR luar biasa. Uang 2,5%, untung salah satu pabrik wingi be untung 800 miliar, 2,5% dalam setahun. Lu kok disenep dibagi 43 kelurahan, ini siji pak, siji perusahaan juga. Lah kau mengebak dengan 800 perusahaan sejarah. Nah itu salah satu upaya yang harus direbut. Dana CSR itu begitu besar dan melebihi APBD. Kalau dikolek kan, kalau dikolek, tinggal berani enggak? APBD bisa 10 triliun. APBD bisa ditingkatkan dengan syarat memang, punten Pak Kiai, dengan syarat pemerintah daerah, perangkat OPD punya kreativitas memunculkan program baru yang bisa menghasilkan PAD. Kita yang mendesak. Nah, gitu. Monggo. Kalau enggak tak akan laut. Boleh nanti Pak Kiai yang itu. Saya berbicara wilayah tugas inti saja. Kayak misalkan sekarang perdebatan masalah program menaikkan PAD ya. Saya bukan bidangnya sebenarnya, tapi tergelitik aja di benak saya. Di Cilegon itu tidak ada sumber daya alam, tidak ada. PAD itu dapatnya dari penerangan jalan, pajak penerangan jalan. Toh, nggak ada yang lain. Hampir kurang lebih 470 miliar. Parkir anti korupsi. Ya parkir dan sebagainya itu jadinya 700 sekian lah PAD. Tapi ada satu yang kadang-kadang ini pro kontra, jujur aja. Tapi bagi saya menarik. Bagi saya menarik. Di saat Kota Cilegon itu tidak mempunyai kelebihan seperti daerah-daerah lain, sumber daya ordue, sumber daya alam. Apa sih yang harus digarap? Dari ujung sampai ujung dikuasai kapitalisme global. Itu yang Cilegon. Kenapa? Ada satu. Ini pro kontra, terserah. Ini pemikiran saya dan berlaku bagi saya, pemikiran ini. Bisa diperdebatkan. Satu-satunya program yang bisa mendongkrak PAD yang cukup besar itu punten ke pelabuhan. Sebagai lintasan Jawa Sumatera, Selat Sunda yang sibuk dengan kapal, makanya pada ke pelabuhan sampai saya kira orang ada banyak halang. Yang kedua, ini usul saya dari dulu, secara pribadi bukan lembaga. Yang kedua, kalau itu kan masuk dalam RPJM dan harus didorong oleh masyarakat, terlepas pro dan kontra. Yakin kalau perwujudan mengejar PAD, membangun Kota Cilegon, bukan membangun di Kota Cilegon, itu berdaulat melalui satu itu, salah satunya ke pelabuhan. Yang kedua, ini berbicara pada berdaulat, lebih berdaulat mana? Wes secara lahir orang berdaulat,
ya kan, nganggur dan sebagainya. Secara ekonomi orang berdaulat, secara ekonomi ada sebuah pemikiran yang mungkin kadang-kadang ya disebut gila. Kapitalisme global itu tidak pernah akan berpikir bagaimana masyarakat, tapi perimen untung segede-gede. Masih bodoh nih, untung rusak masyarakat nganggur, bodoh. Itu mereka. Nah kita harus merebut, Bu. Merebutnya di cara apa? Ada sebuah pemikiran, apakah ini masuk atau tidak, silahkan didiskusikan pada malam hari ini. Tadi itu mendongkrak satu. Yang kedua, ini udah gila lagi. Yang kedua, kalau pengen berdaulat, masyarakat Cilegon wani oleh gelem udah bareng-bareng. Syaratnya berjamaah doang. Apa programnya? Kumpulkan dana dari seluruh warga Cilegon, sekarang kurang lebih 460.000, arti rahankan beli saham seluruh industri yang ada di Cilegon.